Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang limit tak hingga. Limit tak hingga mempunyai sifat-sifat yang saya tambahkan ini. Yang pertama, untuk n bernilai bilangan bulat ganjil, maka limit x mendekati tak hingga x pangkat n sama dengan tak hingga. Dan limit x mendekati min tak hingga, untuk x pangkat n hasilnya adalah min tak hingga. Nah, untuk n bilangan bulat genap, maka untuk limit x mendekati tak hingga x pangkat n, maka hasilnya adalah tak hingga. Dan ketika limit x mendekati min tak hingga x pangkat n, hasilnya adalah tak hingga. Yang terakhir, untuk n bilangan asli, maka limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat n hasilnya 0. Begitu pula untuk limit x mendekati min tak hingga, untuk 1 per x pangkat n hasilnya adalah 0. Kita mulai dari bentuk limit x mendekati tak hingga fx. Nah, nanti ini berbentuk sebuah fungsi. Nah, kita mulai pembahasannya. Saya juga tampilkan sifat yang sudah kita bahas tadi. Untuk yang soal yang pertama, yang kiri, kita mulai dari kita harus tahu dulu pangkat paling tinggi dari fungsi ini. Pangkat paling tinggi dia kan x pangkat 7. Karena dia pangkat x pangkat 7, pangkat paling tingginya, berarti semua x pangkat 7, atau kita bagi dengan x pangkat 7. Lebih gampangnya kita keluarkan x pangkat 7, jadi ini jadi 5 saja. Karena dia x pangkat 4, dikeluarkan x pangkat 7, dia jadi 1 per x pangkat 3. Nah, dia 9, karena yang dikeluarkan x pangkat 7, berarti dia jadi 9 per x pangkat 7. Nah, sesudah ini kan kita boleh pisah tadi. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 7 dikali limit x mendekati tak hingga 5 min 1 per x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7. Nah, ketika limit x ini di dalam sifat tadi, dia kan menjadi bentuk tak hingga. Nah, kemudian untuk yang ini kan kita bisa pisahkan. Jadi, limit x mendekati tak hingga 5 ditambah limit x mendekati tak hingga, ini negatif 1 per x pangkat 3 ditambah 9 dikali limit x mendekati tak hingga, ini jadi 1 per x pangkat 7. Nah, ini kan tetap jadi tak hingga dikali limit x mendekati tak hingga 5, berarti kan dia tetap jadi 5 ditambah. Nah, ketika sifat ini seperti yang di ini tadi, dia kan jadi angka 0 ditambah 9. Nah, limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat 7, dia kan jadi 0 juga. Terus ini tetap jadi tak hingga. Terus 5 tambah 0 ditambah 9 kali 0 kan jadi 5. Nah, tak hingga 35, dia tetap jadi tak hingga. Jadi hasilnya adalah tak hingga. Nah, untuk yang kedua, ini negatif ya.
Ini negatif, saya hapus dulu. Kita perbaiki, ini negatif, hasilnya sama. Nah, hingga. Nah, untuk yang kedua sama caranya. Berarti kita harus tahu dulu pangkat yang paling besar, dia kan X pangkat 3. Jadi limit X mendekati tak hingga berarti 5 pangkat 3 dalam kurung min 5 dikurangi 1 per X 1 per X ditambah 100 per X pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pisahkan seperti cara yang tadi. Limit tak hingga X pangkat 3 dikali limit X mendekati tak hingga min 5 min 1 per X ditambah 100 per X pangkat 3. Nah, yang bentuk X pangkat 3 ini dia jadi bentuk tak hingga. Lalu ini mendekati min tak hingga ya, berarti ini min tak hingga, terus ini, ketika limit X mendekati min tak hingga, terus dia X pangkat 3 seperti yang sifat tadi, dia kan berarti bernilai min tak hingga. Kalau ini jadi min tak hingga. Nah, sudah itu yang ruas yang sebelah kan kiri kita bisa langsung seperti yang tadi. Ini kan jadi ketika limitnya ini kan jadi negatif 5. Terus ini jadi 0 ditambah 0. Berarti tinggal min tak hingga dikali min 5. Min tak hingga dikali min 5 dia bernilai tak hingga. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah bentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx, atau ini adalah bentuk irasional. Berarti langkah pertama kita harus tahu dulu mana yang pangkat paling tinggi. Kebetulan di soal ini pangkat paling tinggi adalah X pangkat 3 atau pangkat 3. Berarti kita harus membagi dengan X pangkat 3 semua. Berarti 4X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 5X per X pangkat 3 ditambah 7 per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per 4 per X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 10 X per X pangkat 3. Nah, kalau kita sudah melakukan langkah ini, langkah selanjutnya adalah mengoperasikannya. Berarti ini tinggal 4 ditambah 1 per X ditambah 5 per X kuadrat plus 7 per X pangkat 3 per 5 ditambah 4 per X ditambah 10 per X kuadrat. Nah, seperti contoh yang tadi, kita bisa menganggap ini jadi limit X mendekati 4 ditambah limit
X mendekati tak hingga untuk 1 per X ditambah 5 limit X mendekati tak hingga untuk 5 per X pangkat 2 ditambah 7 per ini limit X pangkat ini limit X mendekati tak hingga untuk 7 per X pangkat 3. Nah, ini per limit X mendekati tak hingga 5 ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 4 per X ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 10 per X kuadrat. Nah, kalau seperti ini dia kan 4 yang paling kiri kan jadi angka 4, terus ini jadi angka 0. Sifat yang saya jelaskan tadi, terus yang ini jadi angka 0. Untuk limit X mendekati tak hingga 7 per X pangkat 3 dia juga jadi angka 0 per 5 ditambah 0 ditambah 0 juga. Berarti hasilnya adalah 4 per 5. Nah, untuk dua soal ini kalian boleh coba sendiri agar lebih memahami limit tak hingga untuk bentuk rasional. Nah, kemudian sebenarnya ada langkah yang lebih mudah ketika kita memperhatikan pola yang terbentuk. Nah, misal, ini ada limit X mendekati tak hingga AX pangkat M plus BX pangkat M-1 ditambah CX M pangkat M-2 dan seterusnya per BX pangkat N ditambah X pangkat N-1 dan seterusnya. Nah, maksudnya adalah fungsi yang saya lingkari ini, ketika dia bernilai 0, ketika M kurang dari N, maksudnya adalah ketika pangkat yang pembilang itu lebih rendah dari pangkat penyebut. Nah, A per B ketika pangkatnya antara pembilang dan penyebut dia sama. Nah, ketika tak hingga, berarti pangkat yang pembilang lebih besar daripada pangkat yang penyebut. Misal, kita coba untuk yang soal yang pertama, 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 5x plus 7 per 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 plus 10x plus 12. Nah, kita perhatikan mana pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi dia kan angka 4. Nah, berarti kita harus perhatikan koefisien dari pangkat 4. Koefisien dari pangkat 4 dia kan angka 2. Berarti kita tulis angka 2 di sini. Kemudian kita cari yang atas atau pembilang, apakah ada pangkat X pangkat 4. Nah, karena ketika dia tidak ada, berarti kan dia paling tinggi kan dia pangkat 3, sedangkan yang bawah pangkat 4. Berarti kan dia memenuhi yang bentuk ini, M kurang dari N. Berarti dia menghasilkan angka 0. Nanti hasilnya sama dengan 0. 0-nya dari mana? Dari sini. Tadi kan saya
bilang ini kan X pangkat 4 paling tinggi, berarti kita perhatikan koefisiennya, kita tulis di sini koefisiennya kan 2. Nah, sedangkan untuk yang atas dia kan X pangkat 4, dia kan tidak punya. Ketika dia tidak punya X pangkat 4, kita anggap dia bernilai 0. Berarti 0 per 2 sama juga hasilnya adalah 0. Berarti untuk yang atas ini dia memenuhi bentuk. Untuk membedakan kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang soal yang kedua, kebetulan dia mempunyai pangkat paling besar adalah pangkat 4. Ini juga pangkat 4. Berarti dia memenuhi persamaan yang kedua. Berarti yang diperhatikan, kita hanya memperhatikan pangkat paling koefisien pangkat paling besar. Jadi hasilnya adalah 4 per 5. Oke. Terus untuk selanjutnya kita cek dulu, dia kelihatannya memenuhi rumus yang ketiga karena pangkat yang pembilang lebih dari pangkat yang penyebut. Ini kan pangkat besar 4, ini 3, berarti kan 4 lebih dari 3, berarti sama saja dengan 4 dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga. Kenapa kok yang bawah ini 0, ini kok 0? Karena dia tidak mempunyai pangkat 4. Dan berarti sama saja dengan kita tulis koefisien dari pangkat 4 di penyebut bawah ini, dia bernilai 0. Berarti hasilnya adalah 4 per 0, hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini adalah cara cepat untuk menentukan limit tak hingga. Untuk yang slide sebelumnya tadi, itu adalah cara step by step atau cara normal untuk menyelesaikan limit tak hingga. Tinggal kalian boleh pilih mana, sesuka kalian menentukan limit tak hingga menggunakan cara yang normal atau cara cepat seperti ini. Oke. Sekali lagi ini hanya untuk limit tak hingga, untuk lainnya tak hingga tidak diperkenankan menggunakan rumus cepat ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.